memperhatikan. Aileen dapat bernapas lega setelah meninggalkan ruangan Nona Park. Hampir 4 jam mempelajari hal-hal berbau di atas 21 membuat otaknya butuh pembersihan. Ya, pembersihan. Sepanjang belajar tadi, Aileen merasa otaknya terjangkit virus gelora berbahaya. Setiap materi yang dipelajari membuatnya membayangkan melakukan adegan yang sama bersama Alfian. Memalukan sekali. Besok aku tidak mau datang, pikir Aileen sambil mencari alasan untuk mangkir besok. Selain itu, Nona Park pasti akan menagih laporan hasil praktek di rumah. Kaki Aileen terayun cepat menuju parkiran, seolah sedang dikejar hantu paling mengerikan di dunia. Namun, langkahnya seketika terhenti saat melihat sebuah mobil terparkir dengan gagah. Itu kan mobil Tuan Alfian. Mau apa dia di sini? Mata Aileen membulat. Meneliti sebuah mobil tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia hafal betul beberapa koleksi mobil suaminya. Mobil super mewah dengan nomor plat yang unik. Kaca jendela mobil itu kemudian terbuka dan memunculkan wajah rupawan yang tengah duduk di kursi kemudi. Kacamata hitam yang membingkai matanya menambah kesan keren dan berkelas. Hei, itu benar-benar suamiku. Aku pikir sedang bermimpi. Tanpa komando Aileen mengikis jarak. Berdiri tepat di samping mobil. Wanita itu masih sempat celingukan untuk mencari mobilnya sendiri. Biasanya sopir memarkir di sekitar sini. Namun, sekarang sang sopir yang biasanya setia menunggu itu tak terlihat sama sekali. Entah kemana. Kenapa diam saja? Cepat naik! Perintah Alfian. Aileen mengumbar senyum tipis, sebelum akhirnya naik ke mobil dan duduk tepat di samping suaminya. Kenapa bukan sopir yang jemput? Pertanyaan itu dipilih Aileen sebagai pembuka obrolan. Memangnya kenapa kalau aku yang jemput? Kamu tidak suka? Desis Alfian pelan. Bukan begitu. Tentu saja senang, kapan lagi pulang les dijemput suami? Aileen menggigit lidahnya setelah mengucapkan kalimat itu. Petua Nona Park untuk selalu bersikap lemah lembut di hadapan sang suami terlintas dalam pikiran. Alfian tak menyahut. Lebih tepatnya terkejut. Sepertinya materi yang diajarkan Nona Park lumayan membawa perubahan positif bagi Aileen. Alfian menyembunyikan seringai. Sepertinya ia harus memberi bonus untuk Nona Park atas kerja kerasnya mendidik Aileen. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang sore itu. Aileen tidak tahu kemana Alfian akan membawanya. Yang jelas Pilih dia hadiah yang jalan sesuai untuk dan pulang ke cantumkan rumah. hadiah tersebut. Boleh menang hadiah Kita yang mau kemana? best. Cari. Arah rumah kan ke sana. Aileen menunjuk ke arah berlawanan. Aku lihat wajahmu sangat kusam. Berjam-jam belajar bersama Nona Park pasti membuatmu bosan dan lelah. Aku akan bermurah hati hari ini dengan mengajakmu menyegarkan pikiran. Wah, sepertinya menarik. Aileen memang merasa sedang membutuhkan itu. Benarkah? Tanyanya antusias. Kita mau kemana? Terserah aku mau kemana. Jawaban apa itu? Bukankah seharusnya Aileen yang menentukan akan kemana? Sudahlah, yang penting menyegarkan pikiran. Aileen yakin selera Alfian untuk menyegarkan pikiran pasti sangat keren. Ternyata benar dugaan Aileen sebelumnya, selera Alfian dalam menyegarkan pikiran memang berkelas. Saat ini mereka sedang berada di sebuah restoran. Duduk saling berhadapan di sebuah ruangan privat. Aneka hidangan menggugah selera sudah tersaji di meja. Kepala Aileen masih dipenuhi pertanyaan, ada apa dengan suaminya itu? Ini adalah pertama kali mereka bepergian berdua. Ini lebih mirip seperti kencan dadakan. Makan malam berdua di restoran dengan suasana romantis. Hari ini belajar apa? Pertanyaan itu membuat makanan yang baru saja akan ditelan Aileen tersangkut di tenggorokan. Wanita itu terbatuk-batuk sambil mengusap dadanya. Aileen meraih sebotol air mineral dan meneguknya dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin kan ia menceritakan kepada suaminya soal materi gila yang diajarkan Nona Park tadi. Apalagi ada PR praktek di rumah dan hasilnya harus dilaporkan besok. Hari ini ada pelajaran table mana?
dusta Aileen, seraya mengusap bibirnya yang basah dengan selembar tisu. Sudut mata Alfian menyipit. Ia menatap sang istri penuh selidik. Kenapa masih table mana? Bukankah Alfian sudah meminta secara khusus agar Nona Park mengganti dengan materi cara menyenangkan suami? Menyadari tatapan Alfian, Aileen mengulas senyum demi menyamarkan rasa gugup. Hanya belajar itu? Cecar Alfian. Aileen mengangguk ragu, membuat Alfian menghela napas panjang. Ia harus menghubungi Nona Park setelah ini dan melakukan komplain keras. Berarti sekarang kamu sudah menguasai etika saat makan, ya? Sudah? Aileen menjawab penuh semangat. Apa ada materi lain yang diajarkan? Mati aku. Harus jawab apa sekarang? Aileen mengasah otak demi mencari sebuah jawaban yang akan diberikan kepada suaminya. Hanya bimbingan cara menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Terutama dengan pasangan. Jawab Aileen. Memberi penjelasan dengan bahasa yang lebih luas. Materinya seperti apa? Salah satunya berkomunikasi dengan tubuh. Alfian menahan senyum. Tentu saja ia paham dengan maksud ucapan istri kecilnya itu. Meskipun Aileen sudah berusaha menyamarkan dengan bahasa yang lebih halus. Apa kamu sudah menguasainya? Belum, sih. Baru belajar dasar. Kamu begitu, aku akan menghubungi Nona Park dan meminta pelajaran hari ini diulang besok. Kamu memang harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitarmu. Bola mata Aileen membulat penuh. Mengulang materi? Oh, tidak. Materi yang diberikan Nona Park tadi sudah masuk dalam daftar hitam jadwal belajarnya. Terima kasih, tapi tidak perlu diulang. Nona Park sudah meminta untuk dipraktekkan di rumah saja. Senyum di bibir Alfian kian mengembang. Pikirannya terfokus pada kalimat singkat praktek di rumah, rasanya Alfian seperti melayang di udara. Ia menang banyak kali ini. Dan Nona Park, bonus besar menantimu. Apa kamu butuh bantuan? Tawar Alfian. Lagi, Aileen tampak gugup, namun berusaha menutupi semuanya dengan sikap tenang. Tidak juga sih, aku bisa praktek sendiri nanti. Mendadak wajah Alfian berubah datar. Praktek sendiri? Mana bisa? Kalau mau, aku bisa membantumu. Sekalian kamu juga bisa mengajariku cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan bahasa tubuh. Aileen hanya memasang senyum. Membayangkan akan seperti apa di rumah nanti. Sesuai saran Bara, kencan dadakan itu berlanjut dengan nonton berdua di gedung bioskop. Ya, nonton berdua. Karena di dalam ruangan dengan pencahayaan temaram itu benar-benar hanya ada Alfian dan Aileen saja, tak ada orang lain. Alfian yang introvert tidak pernah suka berbaur atau berada dalam satu tempat dengan orang asing. Tadinya ide nonton di bioskop ia tolak mentah-mentah. Namun, Bara memberi solusi dengan menyewa satu gedung untuknya dan Aileen. Alhasil, disinilah mereka sekarang. Kenapa di sini hanya ada kita berdua? Bisik Aileen, mengingat tadi ada banyak orang yang mengantri di loket pembelian tiket. Memangnya kenapa kalau hanya ada kita berdua? Tidak apa-apa. Hanya aneh saja karena ruangan sebesar ini isinya hanya 2 orang. Aku tidak suka keramaian. Bukankah begini lebih enak? Aileen tersenyum. Tidak ada bantahan lagi. Ia menyeruput minuman dingin yang sudah tersaji untuk mereka. Mau minum? Tawar Aileen seraya memberikan satu cup minuman bersoda. Tidak. Aku tidak suka minuman bersoda. Memangnya apa yang Anda sukai, Tuan? Aileen benar-benar merasa takjub dengan suaminya itu. Ia benar-benar menjaga pola makannya. Pantas saja tubuhnya terlihat sangat bugar. Film pun dimulai. 50 Shades of Grey adalah sebuah film erotis yang sengaja dipilihkan Bara secara khusus untuk sepasang suami istri itu. Ide Bara agak ekstrim memang. Sejatinya ini adalah film beberapa tahun lalu. Namun, ia sengaja meminta pihak bioskop untuk memutarnya malam ini, padahal Alfian dan Aileen bisa saja menontonnya di rumah.
Tidak perlu menyewa satu gedung bioskop hanya untuk menonton film ini. Namun, demi kelancaran misi sang bos, apapun akan dilakukan. Mengeluarkan banyak uang tentu saja bukan sebuah masalah bagi Tuan Alfian Darmawan. Awalnya semua berjalan normal. Keduanya diam dengan mata lurus ke depan. Setiap adegan tak ada yang terlewat. Film yang sangat menarik. Tetapi, beberapa menit kemudian suasana mulai berubah, terutama dengan Aileen. Tubuhnya mulai memanas, pipinya merah. Kadang ia menutup mata, lalu membuka lagi karena penasaran. Kemudian menggigit kuku-kukunya saat mendapati adegan yang mengotori otak polosnya. Bara, sang asisten M3 Sum itu meminta secara khusus pemutaran film tanpa sensor sama sekali. Sehingga tidak ada satu adegan dalam film pun yang terlewat. Adegan demi adegan terasa nyata, menghantui pikiran. Kedua tokoh utama dalam film bermanuver dengan gaya beragam. Sangat selaras dengan materi cara menyenangkan suami yang diajarkan Nona Park tadi. Aileen merasa sudah kenyang belajar teori. Apa tidak ada film lain? Kenapa kita menonton film seperti ini? Protes Aileen. Alfian yang duduk di sebelahnya sejak tadi memasang sikap sok cool seperti biasa. Seolah tidak terpengaruh dengan tayangan itu. Sudah, diam! Lihat dan hayati baik-baik. Percuma aku sewa satu gedung kalau kamu tidak menikmati tontonannya. Perintah Alfian dengan mata terpejam.